Apa itu lingkaran? Bulat. Apa? Bulat. Apa itu lingkaran? Saya tahu. Lingkaran? Bulat loh. Apa? Bulat. Oke adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika untuk materi pada bab 7, yaitu tentang lingkaran. Nah, adapun indikator yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini yaitu pengertian lingkaran dan unsur-unsur pada lingkaran ya. Jadi kita akan belajar apa itu sebenarnya lingkaran dan unsur-unsur apa saja yang terdapat pada lingkaran. Nah, kita masuk dalam pengertian lingkaran. Coba kita amati tabel berikut ini. Dari tabel bisa kita amati bahwa di samping kiri itu yang disebut dengan lingkaran, sedangkan di samping kanan bukan merupakan lingkaran ya. Nah, perhatikan perbedaannya. Lingkaran merupakan kurva tertutup. Ya, kalau ada kurva yang bentuknya seperti ini, warna merah ini itu kurva terbuka, itu bukan sebuah lingkaran ya. Lingkaran berupa kurva tertutup seperti ini. Kemudian yang kedua, lingkaran memiliki jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan garis pada lingkaran. Jadi garis hitam ini yang menghubungkan titik O, titik pusat, dengan garis biru, garis pada lingkaran. Kalau ini berbeda ya, ini tidak sama panjang. Nah, itu yang merupakan ciri utama yang dimaksud dengan lingkaran. Dia merupakan kurva tertutup dan memiliki jarak atau jari-jari yang sama. Kalau seperti ini hanya disebut sebagai bulatan. Kalau ini bukan lingkaran, bukan pun bulatan. Ini hanya sebuah garis lengkung biasa. Jadi itu ya, ciri-ciri utama dari sebuah lingkaran, berupa kurva tertutup dan memiliki jari-jari. Oke, untuk lebih jelas kita akan melihat ilustrasi yang akan Pak Guru berikan. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik pusat. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Unsur-unsur pada lingkaran terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan unsur-unsur lingkaran yang berupa daerah. Nah, ini yang pertama, unsur-unsur lingkaran yang berupa garis. Nah, yang pertama unsur lingkaran ada yang disebut dengan busur. Busur adalah garis lengkung pada lingkaran yang dibentuk oleh minimal dua titik. Seperti pada gambar, misalkan kita mempunyai lingkaran O, kemudian kita membuat dua titik pada lingkaran, misal titik A dan titik D. Nah, dari dua titik ini maka terbagilah lingkaran O menjadi dua bagian garis lengkung yang merupakan busur. Garis lengkung kecil warna merah ini disebut busur minor, sedangkan garis lengkung yang panjang ini warna merah disebut busur mayor. Nah, yang membedakan busur minor dan busur mayor adalah panjangnya. Kalau panjangnya lebih dari setengah lingkaran itu disebut busur mayor. Kalau panjangnya kurang dari setengah lingkaran itu disebut busur minor. Kalau panjangnya sama setengah lingkaran berarti itu disebut busur setengah lingkaran. Oke. Kemudian unsur yang berikutnya adalah jari-jari. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pada pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini disebut dengan jari-jari. Garis merah ini merupakan jari-jari, garis yang menghubungkan titik pusat
dengan titik pada lingkaran. Jadi misalkan di lingkaran O kita mempunyai titik D, maka garis yang menghubungkan titik O dan titik D itu disebut jari-jari. Dengan kata lain juga bisa kita simpulkan bahwa jari-jari adalah jarak dari titik pusat terhadap titik pada lingkaran. Seperti definisi tadi bahwa jari-jari adalah jarak titik pusat terhadap titik-titik yang ada pada lingkaran. Jadi semua kumpulan titik-titik ini memiliki jarak yang sama atau panjang jari-jari yang sama. Nah, itu yang disebut dengan jari-jari. Kemudian yang ketiga, unsur lingkaran yang berupa garis ada yang disebut dengan diameter. Nah, di sini diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi diameter dia menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalkan pada lingkaran O ada titik D dan titik B. Dia menghubungkan titik D dan titik B dan melalui titik pusat, itu disebut diameter, ya. Ini diameter berupa garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dengan syarat dia harus melewati titik pusat lingkaran. Nah, berikutnya yaitu tali busur. Kalau tadi kita lihat yang dimaksud dengan yang tadi adalah busur, kalau ini disebut dengan tali busur, ya. Perbedaannya tali busur dengan busur. Kalau busur itu garis lengkungnya, kalau tali busur itu garis lurusnya, ya. Jadi tali busur berupa garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, ya. Jadi syaratnya hanya dua, garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tidak harus melalui titik pusat, yang penting dia sudah berupa garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, itu sudah disebut tali busur. Jadi perbedaannya dengan busur, kalau busur adalah garis lengkung dari dua titik pada lingkaran, itu disebut busur lingkaran. Tapi kalau tali busur itu adalah garis lurus. Nah, kalau tali busur dengan diameter juga hampir sama, tapi kalau diameter syaratnya harus melalui titik pusat. Tapi kalau tali busur tidak harus melalui titik pusat. Yang penting dia sudah menghubungkan dua titik, itu sudah disebut tali busur. Jadi dengan kata lain, semua diameter itu termasuk kategori tali busur. Tetapi tidak semua tali busur dikategorikan sebagai diameter. Ya, jelas ya. Semua diameter bisa dikatakan tali busur, tapi tidak semua tali busur adalah diameter. Karena syarat diameter harus melalui titik pusat. Tetapi kalau tali busur tidak harus melalui titik pusat. Dia berupa garis saja yang menghubungkan dua titik, dia sudah disebut tali busur. Oke, jelas ya untuk tali busur. Kemudian berikutnya ada unsur lingkaran berupa garis lagi. Ini disebut apotema. Apotema itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jadi menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur dan selalu tegak lurus dengan garis tali busur. Jadi kalau pada gambar, misalkan pada lingkaran O dibuat tali busur FE warna biru, itu disebut tali busur. Nah, jarak titik O terhadap tali busur warna biru dengan garis merah itu disebut apotema. Jadi apotema adalah jarak dari titik pusat terhadap tali busur. Jadi digambarkan dengan garis merah, itu yang disebut dengan apotema. Nah, jelas ya untuk apotema. Jadi sekali lagi, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada tali busur. Dan apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Tegak lurus artinya membentuk sudut 90 derajat. Nah, selanjutnya kita bahas unsur-unsur lingkaran yang berupa daerah atau luasan. Daerah atau bidang atau luasan, ya. Jadi tadi berupa garis, kalau ini berupa daerah. Yang pertama ada juring. Juring adalah daerah
yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran dan 1 busur lingkaran. Jadi kalau kita membuat lingkaran O, misalnya ada jari-jari OA dan jari-jari OB, kemudian ada busur garis lengkung AB. Nah, ketiga garis itu membentuk satu daerah kecil yang disebut dengan juring. Nah, juring terbagi jadi 2, juring minor dan juring mayor. Yang membedakannya seperti tadi, kalau juring minor ukuran sudutnya kurang dari 180 derajat, kalau juring mayor ukuran sudutnya lebih dari 180 derajat. Kalau ukuran sudutnya sama 180 derajat, berarti itu disebut juring setengah lingkaran. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh 1 busur dan 1 tali busur. Jadi kalau ada lingkaran O membentuk 2 titik A dan B, garis lengkung A dan B disebut busur, sedangkan garis lurus AB disebut tali busur. 2 garis itu mengapit satu bidang yang disebut dengan tembereng, membentuk satu daerah yang disebut dengan tembereng. Tembereng kalau kecil dia disebut tembereng minor, kalau tembereng yang besar ini disebut tembereng mayor. Nah, jadi perbedaan antara tembereng minor dan tembereng mayor, tembereng minor tidak memuat titik pusat di dalamnya, kalau tembereng mayor memuat titik pusat di dalamnya. Kalau titik pusat tidak termuat pada kedua sisi, maka itu disebut tembereng setengah lingkaran. Nah, perhatikan di sini tembereng setengah lingkaran hampir sama dengan juring setengah lingkaran. Ya, memang sama karena bentuknya sama. Tapi yang disebut dengan tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh 1 busur lingkaran dan 1 tali busur lingkaran. Kalau juring, daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran dan 1 busur lingkaran. Nah, bagian yang terakhir pada lingkaran ada yang disebut dengan sudut pusat. Sudut pusat ini adalah sudut yang diapit oleh 2 sinar garis yang berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Kemudian titik pusat juga, titik pusat berhimpit dengan sudut pusat pada lingkaran. Nah, ini yang disebut dengan sudut pusat. Nah, itulah unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Jadi unsur-unsur lingkaran terbagi jadi 2, unsur yang berupa garis dan unsur yang berupa daerah atau luasan. Nah, sangat mudah untuk dihafal karena ciri-cirinya sudah bisa kita pahami dengan baik. Jadi bisa kita bedakan mana yang dimaksud dengan unsur-unsur lingkaran berupa garis dan berupa daerah. Oke, mari kita refleksi kembali materi kita yang sudah kita pelajari dari awal, yaitu pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Nah, tadi kita sudah melihat ilustrasinya. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik yang disebut titik pusat. Kemudian unsur-unsur lingkaran ada yang disebut dengan busur, jari-jari, diameter, tali busur, apotema. Kemudian yang berupa luasan ada juring, ada tembereng, dan ada sudut pusat. Nah, sampai di sini pembelajaran kita untuk materi tentang lingkaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.